Halo, bertemu lagi di channel Denny Batubara. Di sini kita akan membahas isu-isu seputar ilmu komunikasi dan media serta jurnalisme. Dan kali ini ada yang menarik di pemberitaan belakangan ini atau akhir-akhir ini tentang oplosan Pertamax, dan ini cukup membuat kekhawatiran banyak orang. Bahkan saya sendiri pun akhirnya sekarang sudah berganti, tidak lagi mengisi BBM di SPBU Pertamina. Tapi itu ya semacam kekhawatiran dari masyarakat pengguna Pertamax atas pemberitaan ini. Jadi untuk backgroundnya, kemarin itu ada peristiwa di mana Kejaksaan Agung mengumumkan ada korupsi minyak Pertamina di mana negara dirugikan 193,7 triliun rupiah. Dan itu disebutkan bahwa salah satu modusnya adalah dengan mengoplos Pertalite menjadi Pertamax. Dan ini pada press release atau pengumuman yang diberikan oleh Kejaksaan Agung tersebut disebutkan bahwa modus tindak pidana korupsi ini adalah, ini saya bacakan ya yang dari media. Modusnya adalah yang pertama, pengondisian menurunkan produksi kilang dalam negeri oleh beberapa petinggi. Kemudian dilakukan penolakan produksi minyak mentah dalam negeri oleh kontraktor atau KKKS. Nah, dengan pengondisian tersebut maka akhirnya diputuskan impor minyak dengan pengondisian memenangkan demut atau broker minyak. Kemudian melakukan markup kontrak pengiriman minyak impor dengan tambahan fee 13 sampai dengan 15%. Dan ini tentu dibebankan kepada negara markupnya tersebut. Dan kemudian terakhir, harga impor ditetapkan tinggi lewat persekongkolan. Tentu ini agar uangnya itu bisa dipakai atau dikorupsi. Kemudian minyak impor dengan RON 90 atau Pertalite ya, diolah di depo, disebutkan di sini di depo di Banten atau di Merak menjadi RON 92. RON 92 ini adalah Pertamax. Nah, hal pertama yang terpikir oleh masyarakat tentu adalah mereka selama ini sudah rela tidak mendapatkan subsidi Pertalite dengan rela membeli Pertamax dengan harga yang lebih tinggi. Namun ternyata kalau benar dioplos, ternyata mereka selama ini membeli Pertalite gitu. Nah, ini yang membuat banyak nada-nada kekecewaan di publik atau di status-status sosial media warga. Bahkan ada juga yang kemudian memutuskan tidak mau lagi memakai Pertamax, beralih menggunakan jenis lain, bisa di Shell atau di BP atau di Vivo. Ada banyak pilihan saat ini. Nah, yang membuat masyarakat geram itu sebenarnya bukan hanya tentang oplosan, tapi karena kita ketahui bahwa Pertamina ini kan satu-satunya lembaga yang punya hak untuk diberikan hak untuk melakukan atau memproduksi BBM di Indonesia. Nah, kalau mereka satu-satunya seharusnya bisa memberikan layanan yang baik kepada masyarakat. Namun mengapa ada kasus yang mampu atau sampai merugikan hingga 193,7 triliun. Kalau misalnya kerugiannya itu 1 miliar, 2 miliar, ya mungkin kita bisa menganggap itu kecolongan. Tapi kalau kerugiannya itu 193,7 triliun, nah ini patut dipertanyakan bagaimana sistem pengawasannya. Lalu kok bisa orang-orang ini bisa membuat persekongkolan yang sedemikian rupa sehingga bisa mengelabui atau membuat negara harus membayar lebih dibandingkan yang semestinya. Ini kita bacakan ya, nama dari 7 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama ada Rifa Sihaan, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Kemudian Sani Dinar Saifuddin, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional. Kemudian ada Yogi Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Kemudian ada Agus Purwono, Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional. Dan Muhammad Keri Andrianto Riza,
ini disebut adalah anak dari seorang pengusaha. Dia adalah beneficiary owner PT Navigator Khatulistiwa. Serta kemudian ada Dimas Werhaspati, Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan PT Jenggala Maritim. Serta ada Gading Ramadan Juwedo, Komisaris PT Jengga Maritim, Direktur PT Orbit Terminal Merak. Dan sebagai update-nya, hari ini muncul lagi pemberitaan di mana Pertamina memberikan klarifikasi yang mengatakan bahwa seluruh produk Pertamax yang dijual di SPBU Pertamina itu bukan hasil oplosan, karena menurut Pertamina mereka sudah melakukan melakukan proses yang sebenarnya yang sudah sesuai, di mana seluruh produk yang dijual atau yang dibawa ke SPBU itu sudah dites dan dicek dan merupakan RON 92 atau Pertamax. Nah, namun muncul video di sosial media yang merupakan video beberapa bulan yang lalu atau beberapa tahun yang lalu, di mana ada masyarakat yang kecewa terhadap kualitas Pertamax sehingga mereka menduga kerusakan di mobil atau di motor mereka itu karena kualitas Pertamax yang tidak sesuai. Bahkan mereka pada saat itu memperlihatkan bahwa kualitas Pertamax mereka itu setara dengan kualitas Pertalite atau yang seharusnya RON 92 ternyata hanya mencapai RON 90. Nah, namun itu kembali hari ini dibantah oleh Pertamina, di mana mereka mengatakan bahwa semua produk Pertamax yang dijual di SPBU itu sudah sesuai dengan speknya, dan mereka menjamin bahwa masyarakat tidak perlu takut untuk menggunakan Pertamax. Nah, namun di sini ada perbedaan pendapat sepertinya antara yang kemarin disampaikan oleh Kejaksaan Agung waktu menetapkan 7 tersangka dengan klarifikasi yang dilakukan Pertamina. Sehingga wajar kalau masyarakat masih belum terlalu yakin dengan masyarakat masih berjaga-jaga, masyarakat tidak mau rugi kalau mereka itu menggunakan Pertamax kalau ternyata isinya itu adalah Pertalite. Bukan apa-apa, Pertalite itu kan adalah minyak BBM yang disubsidi. Jadi saat masyarakat rela tidak mendapatkan subsidi sehingga mereka harus membeli Pertamax, tentu harus dihormati juga seharusnya oleh pemerintah, karena orang-orang ini sudah mau membeli BBM yang tanpa subsidi. Nah, kita akan terus menunggu bagaimana update dari kasus ini, karena Kejaksaan Agung sendiri tidak sembarangan menetapkan tersangka ini, karena disebutkan mereka memeriksa hampir atau lebih dari 90 orang untuk menetapkan tersangka di kasus ini. Dan masih ada kemungkinan ada tersangka baru, dan tidak menutup kemungkinan akan ada update-update terbaru lagi terkait dengan kasus yang sedang terjadi ini. Dan demikian pembahasan kita di Denny Batubara pada hari ini. Nantikan pembahasan lainnya terkait jurnalisme, media, dan ilmu komunikasi di channel ini. Sampai jumpa.